Selamat pagi, selamat tahun baru, dan salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter Gemindo Jemaat Diaspora Batam mengucapkan selamat beribadah kepada warga jemaat dan simpatisan. Kiranya ibadah tahun baru pagi ini membawa berkat bagi hidup dan kehidupan kita. Pelayan firman dalam ibadah tahun baru pagi ini dilayani oleh Pendeta Jonathan Tuapetel Sarjana Teologia. Mari kita masuk dalam ibadah. Umat Tuhan, untuk menjadi manusia baru atau manusia yang hidup dalam kasih, kemurahan, kerendahan hati, belas kasihan, kelemah lembutan, kesabaran, dan lain-lain, itu bukanlah hal yang mudah. Karena kita harus mau dan berani merendahkan hati kita kepada Tuhan dan sesama. Di awal tahun yang baru ini, kita diharapkan harus tetap menjadi manusia baru di dalam Tuhan, agar damai sejahtera dan sukacita tetap mengalir di hati kita. Mari kita berdiri untuk menyuarakan syukur kepada Allah dan menaikkan kidung pujian, pelengkap kidung jemaat 13, bait yang pertama dan yang ketiga. Umat Tuhan, kita masuk pada tabisan dan salam. Ibadah hari permulaan tahun ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagi Dia yang berkuasa atas perjalanan waktu, yang mengaruniakan permulaan tahun ini untuk kita jalani, bagi Dialah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Selamat tahun baru, damai sejahtera dari Allah yang Maha Kuasa kiranya beserta saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Kita dengarkan umat Tuhan nas pembimbing dalam Kolose pasal 3 ayat 12 dan 14. Nas pembimbing kita berkata, karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan.
Tuhan, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang Kau limpahkan kepada kami semua. Pada kesempatan ini, kami datang ke hadirat-Mu untuk mengakui akan segala kesalahan dan keterbatasan yang kami lakukan sebagai manusia. Kami sadar betapa hati kami sering kali tidak mengasihi-Mu, padahal Engkau tetap mengasihi kami dengan sepenuh hati. Ampunilah kami ya Tuhan, dan ajarkanlah kami agar tetap berjalan pada kehendak-Mu. Amin. Umat Tuhan, dengarlah berita anugerah yang terdapat di dalam kitab Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.
Tuhan dipersilakan berdiri dan kita masuk dalam puji-pujian sambil berbalasan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegalah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Umat Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang kami imani dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Kami imani, kami bisa merasakan sukacita pada tahun yang baru ini karena kasih Tuhan bagi kami. Kami imani, kami bisa merasakan napas hidup pada tahun yang baru ini itu karena kebaikan Tuhan bagi kami. Di awal tahun ini Tuhan, kami semua akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong memberkati kami semua, pendengaran kami, hati kami, dan layakan kami, supaya pada waktu kami membaca, kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh memahami kehendak-Mu dalam firman ini, dan kami boleh melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Marilah jemaat Tuhan kita berdiri. Pembacaan Alkitab dalam ibadah tahun baru pagi ini terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan 17. Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan 17. Manusia baru. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu amarah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka,
tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat pagi. Shalom. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, kita aminkan kita ada pada tahun yang baru ini. Itu semua karena kebaikan Tuhan bagi kita, dan itu semua karena kasih karunia Tuhan bagi kehidupan kita. Dalam hubungan dengan firman Tuhan yang kita baca dalam Kolose pasal 3 ayat 5-17 yang bercerita tentang manusia baru, maka ada seorang dosen teolog, ia berkata tentang manusia baru. Ia berkata, sadar atau tidak sadar, dalam diri setiap manusia ada dua sifat yang saling bertentangan, ada dua sifat yang saling bertentangan. Ada dua sifat yang saling bertolak belakang. Sifat positif dan sifat negatif. Sifat positif itu adalah sabar, penuh kasih, murah hati, lemah lembut, dan lain-lain. Sifat negatif itu adalah sombong, iri hati, rencana jahat, penuh dendam, amarah, percabulan, dan lain-lain. Ingat, manusia diberikan pilihan. Apa yang kita pilih itu menentukan arah hidup kita. Kita pilih yang baik, positif, kita dapat baik. Dan kita pilih yang tidak baik atau negatif, kita dapat yang tidak baik. Sebuah kata-kata hikmat yang penuh makna bagi orang percaya, supaya kita bisa memahami tentang diri kita sebagai manusia, supaya kita bisa berjalan pada kebenaran. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, kita perhatikan
Dalam hubungan dengan konteks firman Tuhan, Rasul Paulus mau mengatakan kepada jemaat di Kolose, untuk menjadi manusia baru itu bukan hal yang mudah. Untuk menjadi manusia yang baru itu bukan hal yang gampang. Ada 3 usulan yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat pada saat itu. Ada 3 cara yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat pada saat itu supaya harus menjadi manusia baru. Cara yang pertama adalah matikanlah hal-hal yang negatif, hal-hal yang duniawi dalam diri kita. Dalam ayat 5 dikatakan, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Di sini kita manusia diminta untuk meninggalkan, menghancurkan, menguburkan hal-hal yang tidak baik dalam diri kita, dalam hati kita. Karena Tuhan tidak berkenan untuk hal-hal yang tidak baik dalam diri manusia. Cara yang kedua adalah buanglah sifat-sifat yang tidak baik dalam diri kita. Dalam ayat 8 mengatakan kepada kita, tetapi sekarang buanglah semua ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Di sini kita diajarkan untuk memiliki dan menggunakan sifat-sifat yang baik. Kita buang sifat-sifat yang lama yang tidak menguntungkan diri kita, dan hadirkan sifat-sifat yang baik untuk dapat memberikan damai sejahtera bagi kehidupan kita. Karena sifat-sifat yang lama itu dapat menghancurkan diri kita, punya hubungan dengan sesama kita, dan juga punya hubungan kita dengan Tuhan. Yang ketiga, hadirkanlah sifat-sifat yang baik atau positif dalam diri kita. Dalam ayat 12 dan 13 mengatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenangkanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan juga telah mengampuni kamu, kamu berbuatlah jugalah demikian. Di sini kita diajarkan untuk memiliki dan menggunakan sifat-sifat yang baik, sifat-sifat positif, agar kita bisa merasakan damai sejahtera dalam hati kita. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, dalam kaitan dengan firman Tuhan, hadir satu pertanyaan untuk kita. Di manakah letak damai sejahtera yang ada dalam diri kita manusia? Ada 3 tempat damai sejahtera Kristus itu berdiam dalam hati kita manusia. Yang pertama, damai sejahtera itu ada dalam hati kita yang bersih. Alkitab katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mengandung arti bahwa kita harus selalu menjaga hati kita, agar hati kita selalu
punya hubungan yang baik dengan Tuhan dan punya hubungan yang baik dengan sesama dengan cara selalu hadirkan hati yang penuh kasih kepada Tuhan. Yang kedua, damai sejahtera itu tertanam dalam pikiran kita yang baik. Alkitab katakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan di bumi. Ini adalah satu cara agar kita selalu berfokus, berpikir kepada Tuhan Yesus sebagai sumber iman, agar damai sejahtera tetap hadir dalam kehidupan kita. Jangan pikirkan gosip, jangan pikirkan isu, jangan pikirkan hal-hal yang dapat merusak pikiran kita, tapi berpikirlah, berfokuslah pada iman kita pada Tuhan Yesus. Yang ketiga, damai sejahtera itu akan terdengar dari ucapan kita, dari ucapan lidah kita yang baik. Alkitab katakan, lidah lembut adalah pohon kehidupan. Jika kita berkata-kata dengan lembut, berkata-kata dengan baik, akan menghadirkan sukacita dan damai sejahtera untuk diri kita dan untuk sesama kita. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, dalam hubungan dengan ibadah kita pada tahun yang baru ini, 1 Januari 2021, ada satu pandangan atau filsafat berkata tentang pengertian tahun baru. Filsafat itu berkata, atau pandangan itu berkata, debu tahun kemarin jangan sampai melekat, jangan sampai menempel dalam rumah kita pada tahun yang baru. Artinya, pergantian tahun yang baru ini, kita sudah memasuki tahun yang baru ini, kita harus pahami sebagai proses untuk membenahi diri dan membenahi hati kita, serta mempersiapkan diri kita dan hati kita untuk menerima berkat dan sukacita yang baru. Amin. Bersama
Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Dan marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan lama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan, mengingat kata Alkitab dalam kitab Yunus pasal 2 ayat yang ke-9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Dalam ibadah tahun baru ini disiapkan kotak persembahan tahun baru. Mohon partisipasi dan dukungan warga jemaat dan simpatisan. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 60, bait yang pertama dan yang ketiga. Jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, karena kami imani Engkaulah yang memberikan kami nafas hidup dan berkat dalam setiap doa dan usaha kami. Dalam ibadah pada saat ini, kami telah memberikan persembahan kami kepadamu. Berkatilah dan kuduskanlah persembahan yang telah kami berikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Umat Tuhan, mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami di tengah-tengah jemaat Gemindo, Diaspora, dan simpatisan mengucap syukur kepadamu. Karena kami imani kami bisa menikmati tahun yang baru ini, itu karena kasih Tuhan. Kami bisa menikmati sukacita pada tahun yang baru ini, itu karena kemurahan Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan terpujilah nama-Mu. Saat ini Tuhan kami datang kepadamu
kami menaikkan doa syukur kami di tengah-tengah jemaat Gemindo Diaspora dan simpatisan kepadamu. Pertama-tama Tuhan, kami berdoa untuk kami sebagai presbiter, dari Pak Ketua, kami semua presbiter, para pelayan komisi, kami semua guru sekolah minggu, kami semua yang melayani sampai ke koster. Tuhan tolong memberkati kami, berikan kami hikmat, pakai kami supaya kami takut akan Tuhan. Berkati kami dalam setiap pelayanan kami, berkati kami dalam setiap tanggung jawab kami, dan biarlah setiap pelayanan yang kami lakukan, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Di dalamnya Tuhan juga berkati para pelayan komisi, para guru sekolah minggu, kami semua pemuda, supaya bela Tuhan kami tetap bergandeng tangan bersama-sama untuk memuliakan Tuhan di tempat ini. Begitu juga Tuhan, saat ini kami datang kepadamu, kami berdoa mengucap syukur untuk setiap rencana-rencana pelayanan yang akan kami lakukan pada tahun yang baru, baik dari rencana presbiter, baik untuk panitia penggalangan dana gedung gereja dari Pak Ketua, Pak Jun, pengurus-pengurus, dan juga setiap rencana-rencana yang akan kami lakukan. Tuhan memberkati, Tuhan layakan, supaya pada tahun yang baru ini semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan dan mendatangkan sukacita iman untuk kami semua. Kami juga mengucap syukur Tuhan pada saat ini, karena dalam ibadah ini kami semua telah boleh mendengarkan firman Tuhan tentang manusia yang baru. Tuhan berkati kami supaya dengan firman ini kami mau tetap sabar, kami tetap mau rendah hati, kami tak mau tetap memuji Tuhan, kami tetap mau mengandalkan Tuhan, dan berkati kami supaya kami menjadi manusia yang baru, manusia yang tetap memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Jauhkan kami Tuhan dari sifat-sifat yang tidak baik, dan urapi kami supaya kami tetap berjalan pada kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, dan terpujilah nama-Mu. Begitu juga Tuhan, saat ini kami datang kepadamu, kami berdoa Tuhan Yesus bagi gereja Gemindo. Tuhan berkati dari ketua sinode, para pendeta, presbiter, pelayan komisi, sampai pemuda dan guru sekolah minggu. Tuhan berkati kami semua dalam setiap pelayanan yang kami lakukan, dan Tuhan mengurapi kami supaya dari setiap apa yang kami lakukan di tengah-tengah pelayanan Gemindo itu semua mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Begitu juga Tuhan memberkati PGI, begitu juga dengan PGW Kepri, gereja-gereja anak-anak Tuhan di mana saja yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Biarlah kasih Tuhan memberkati mereka semua. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk pemerintah. Tuhan berkati dari Presiden Pak Jokowi, Menteri, Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, LT di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Batam. Dalam setiap keputusan-keputusan, dalam setiap apa yang mereka rencanakan, Tuhan memberkati, dan biar itu semua mendatangkan sukacita bagi nama Tuhan dan mendatangkan sukacita bagi rakyat Indonesia. Terima kasih banyak Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu. Inilah doa dan harapan iman yang kami naikkan kepadamu di tengah-tengah jemaat Gemindo Diaspora. Sebelum kami mengakhiri doa kami, Tuhan, kami mohon ampunilah kami atas setiap kesalahan yang kami lakukan, dan berkatilah kami pada saat ini dengan doa yang akan kami sebutkan secara bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya,
dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari berencana. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mohon kesediaan dan kesabaran anggota jemaat untuk mendengarkan sari warta jemaat, persekutuan, pelayanan, dan kesaksian sepekan. Dan semua kegiatan masing-masing akan diinformasikan lewat grup WhatsApp masing-masing komisi. Demikian warta jemaat minggu ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Umat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita masuk pada pengutusan. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini aku, utuslah aku. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk bersaat teduh. Sebagai lagu penutup dalam ibadah pagi ini, kita akan menyanyi dari Janjimu Seperti Fajar.
Tanah